Jumpa lagi teman-teman, kali ini kita akan sharing tentang salah satu satwa unik di dunia, yaitu kura-kura. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video lainnya. Kura-kura adalah satwa unik yang hidup dan berkembang sejak zaman purba, kira-kira sejaman dengan dinosaurus. Di dunia kurang lebih ada 260 jenis kura-kura dan 45 jenis diantaranya ada di Indonesia. Dari 45 jenis kura-kura yang ada di Indonesia, 6 jenis diantaranya itu merupakan jenis kura-kura paling terancam punah di dunia. Nah, kura-kura apa saja itu? Mari kita lihat satu persatu. Telu papa. Kura-kura pertama yang masuk dalam daftar kura-kura yang terancam punah di Indonesia adalah beluku atau tuntong laut. Beluku atau tuntong laut ini dalam istilah bahasa Inggris biasa disebut painted terrapin. Kura-kura ini memiliki nama ilmiah Batagur borneensis. Kura-kura ini ditemukan hidup di Thailand, Malaysia, dan Indonesia, khususnya Kalimantan dan Sumatera. Beluku mempunyai ciri khas pada karapasnya yang berwarna gading atau coklat muda kehijauan dengan bercak-bercak yang tersusun menjadi 3 garis hitam memanjang. Sedangkan bagian perut atau plastronnya berwarna krem polos. Beluku jantan mempunyai garis lebar merah di atas kepala dan pipi yang putih. Ukuran karapas beluku dapat mencapai 1 meter, tapi pada umumnya rata-rata 50 cm. Beluku dapat mencapai ukuran maksimal 1 meter. Beluku betina berukuran lebih besar dari yang jantan. Panjang rata-rata ukuran beluku betina 60 cm, sedangkan yang jantan hanya separuhnya saja, antara 30-40 cm. Beluku atau tuntong laut ini banyak mendiami muara dan bagian sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Jadi umumnya dia hidup hingga 4 km ke arah hulu sungai. Makanan utama kura-kura ini umumnya adalah buah mangrove dan rumput-rumput yang berada di kanan kiri sungai. Karena masih kurangnya riset tentang kura-kura ini, saat ini populasinya pun tidak banyak diketahui, namun diyakini terus menurun karena ancaman perburuan dan perdagangan. Selain itu, kerusakan habitat mangrove dan sungai, serta kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi kura-kura ini menjadi salah satu penyebab turunnya populasi beluku di Indonesia. Karena itu, beluku saat ini dikategorikan dalam status kritis terhadap kepunahan atau critically endangered, dan di Indonesia termasuk dalam satwa dilindungi. Kemudian kura-kura yang kedua dalam daftar kura-kura yang paling rentan terhadap kepunahan adalah biuku atau tuntong sungai. Biuku atau tuntong sungai dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut Southern River Terrapin. Kura-kura ini memiliki nama ilmiah Batagur afinis. Kura-kura yang satu ini merupakan jenis kura-kura air payau yang biasa ditemukan di sekitar estuaria. Kura-kura ini tersebar di Kamboja, Malaysia, dan Indonesia. Biuku juga tinggal di ekosistem mangrove seperti beluku, tapi dia memilih tepian sungai yang lebih tawar airnya atau salinitasnya lebih rendah sebagai tempat nantinya dia bertelur. Punggungnya tidak seperti beluku yang mempunyai ciri khas 3 garis hitam di karapasnya, tapi punggung biuku ini berwarna abu-abu muda atau coklat muda kehijauan sampai hitam. Nah, hewan jantan yang dalam masa birahi biasanya karapasnya berwarna hitam kelam sampai kepala dan kakinya pun biasanya menghitam. Sedangkan perut atau plastronnya sama dengan beluku berwarna krem polos. Biuku ini pernah dianggap punah di Kamboja, hingga kura-kura ini ditemukan lagi pada tahun 2001. Sebagai bagian dari upaya konservasinya, Raja Kamboja Narodom Sihamoni secara pribadi memerintahkan perlindungan jenis ini, diikuti dengan pemantauan pergerakan hewan serta kondisi sarangnya. Pada tahun 2005, hewan ini juga ditetapkan sebagai reptil simbol nasional Kamboja.
Ancaman terhadap populasi biuku juga sama banyaknya. Hewan ini banyak dikonsumsi sebagai makanan eksotik, kemudian ditangkap dan diperdagangkan ilegal juga ke Asia Timur atau Cina, biasanya digunakan sebagai bahan obat tradisional. Populasinya saat ini diperkirakan hanya 1.000 individu saja, karena itu dikategorikan dalam status kritis sama dengan beluku dan dilindungi di Indonesia. Kura-kura yang ketiga dalam daftar kura-kura yang terancam punah di Indonesia adalah bajuku. Setelah tadi beluku, kemudian biuku, sekarang bajuku. Bajuku atau kura-kura gading ini dikenal dalam istilah bahasa Inggris sebagai Malaysian Giant Turtle. Kura-kura ini memiliki nama ilmiah Orlitia borneensis. Kura-kura ini hidup di Malaysia dan Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Kura-kura ini sering disamakan dengan biuku karena kemiripan warna dan bentuknya. Nah, perbedaan bajuku dan biuku dapat kita lihat dari bentuk karapasnya. Karapas bajuku ini lebih memanjang dan lonjong serta warna plastronnya lebih terang daripada biuku. Kemudian yang paling terlihat perbedaannya dengan biuku adalah kura-kura ini hidup di air tawar, tidak seperti biuku yang hidup di perairan payau. Bajuku banyak mendiami rawa-rawa air tawar, danau, dan badan-badan sungai yang airnya masih mengalir. Kura-kura ini termasuk omnivora dan ukuran maksimalnya dapat mencapai lebih dari 1 meter. Jadi cukup besar kura-kura ini dalam ukuran maksimalnya. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 1 Juli 2020, kura-kura ini oleh IUCN dimasukkan dalam status kritis atau critical endangered karena perdagangan dan perburuannya yang masif sehingga menyebabkan populasinya turun drastis. Khususnya di Indonesia, kura-kura ini sering ditangkap untuk dikonsumsi, kemudian karapasnya dijual ke negara-negara Asia Timur. Selain itu, alih fungsi lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan menjadi perkebunan kelapa sawit menambah tinggi tekanan kepada populasi kura-kura ini. Karena kondisinya yang kritis, saat ini bajuku juga dimasukkan dalam salah satu satwa dilindungi di Indonesia. Berlanjut ke kura-kura yang keempat, yaitu kura-kura yang sangat unik. Nah, ini kura-kura favorit saya, yaitu kura-kura baning coklat atau dikenal dalam istilah bahasa Inggrisnya Asian Giant Tortoise. Kura-kura ini memiliki nama ilmiah Manouria emis. Kura-kura ini merupakan kura-kura darat terbesar di Asia. Baning coklat ini menyebar di Asia Selatan hingga ke Indonesia. Hidup di hutan primer yang selalu hijau dan dengan ketinggian antara 600 sampai 1500 mdpl. Jadi dia butuh hutan-hutan yang masih bagus dan selalu hijau. Kura-kura ini membutuhkan kelembapan yang tinggi dan sering hidup di dekat air seperti danau, rawa, atau dekat aliran sungai. Dan dia akan menggali tanah untuk meletakkan telurnya. Di musim kemarau, kura-kura ini juga berhibernasi ternyata dengan mengubur badannya di sersah-sersah daun selama kurang lebih 2 bulan. Kura-kura ini juga mempunyai rentang umur yang cukup tua. Dia mampu hidup kurang lebih sampai 45 tahun. Karapas kura-kura ini ciri khasnya adalah tinggi melengkung dan plastronnya atau perutnya mempunyai 2 tonjolan pada bagian depannya. Kaki kura-kura ini besar-besar menyerupai kaki gajah karena sisik di kaki menebal menyerupai perisai. Jari-jarinya pun tidak tampak jelas dengan kaki belakang berkuku 5 dan kaki depannya berkuku 4. Ukurannya dapat mencapai 60 cm dengan berat 40 kg. Populasi kura-kura ini saat ini tidak diketahui perkiraannya dan diyakini terus menurun hingga 80%. Penurunan populasi ini dikarenakan perburuan ya kebanyakan untuk dikonsumsi dan juga diperdagangkan di pasar-pasar bahkan sampai dengan pasar internasional. Selain itu, alih fungsi hutan juga menekan populasinya. Oleh karena itu, sama dengan kura-kura bajuku, kura-kura baning ini juga masuk dalam status critically endangered pada tanggal 1 Juli 2020 dan dilindungi di Indonesia. Kura-kura yang kelima dalam daftar kura-kura paling terancam punah di Indonesia, kura-kura ini juga cantik sekali, unik sekali. Namanya kura-kura hutan Sulawesi.
dikenal dalam istilah bahasa Inggris sebagai Sulawesi Forest Turtle. Kura-kura ini memiliki nama ilmiah Leucocephalon yuwonoi. Kura-kura berwarna coklat ini berukuran sedang dengan karapas sepanjang rata-rata 30 cm. Kura-kura yang endemik di Sulawesi ini merupakan satwa yang sangat unik karena ciri khas pada paruhnya yang menyerupai paruh burung betet. Karena itu kura-kura ini juga disebut kura-kura paruh betet. Sedangkan nama yuwonoi dalam nama ilmiahnya merujuk pada Frank Yuwono yang pertama kali memperoleh spesimen kura-kura ini di pasar yang berada di Gorontalo, Sulawesi. Saat ini populasi kura-kura ini diperkirakan di alam liar sangat sedikit, tidak mencapai 250 ekor. Hal ini dikarenakan perdagangan kura-kura ini di pasar Asia Timur sangat masif. Pada kurun waktu 90-an, perdagangan satwa ini mencapai jumlah 2.000 sampai 3.000 ekor, terutama pada tahun 1998. Karena itu, kura-kura ini oleh IUCN dikategorikan sebagai spesies kritis terhadap punahan atau critically endangered. Bahkan The Turtle Conservation Coalition memasukkan kura-kura hutan Sulawesi sebagai salah satu dari 25 kura-kura paling langka dan terancam punah di dunia pada tahun 2011. Sayangnya di Indonesia kura-kura ini masih kurang diperhatikan ya. Bahkan satwa yang sudah kritis ini tidak masuk dalam daftar satwa dilindungi di Indonesia. Dan kura-kura terakhir dalam daftar kura-kura paling terancam punah di Indonesia, kura-kura ini sangat unik. Dia endemik di salah satu pulau terluar di Indonesia, yaitu di Pulau Rote. Nama kura-kuranya adalah kura-kura berleher ular rote, dikenal dalam istilah bahasa Inggris sebagai Rote Island Snake Neck Turtle. Kura-kura ini memiliki nama ilmiah Selodina mccordy. Kura-kura ini endemik atau hanya hidup di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, kura-kura ini memiliki leher yang panjang menyerupai tubuh ular. Kura-kura ini hidup di danau, rawa-rawa, sampai dengan persawahan. Umurnya bisa mencapai 30 tahun dengan ukuran sedang ya, 21 sampai 30 cm. Populasinya semakin menurun seiring dengan konversi lahan besar-besaran untuk kegiatan pertanian di Pulau Rote, di mana kegiatan pertanian ini telah menghancurkan sebagian besar lahan basah asli di Kepulauan Rote. Dari tahun 96 sampai 2016, Kepulauan Rote telah kehilangan 70% wilayah air tawarnya, yang mana wilayah air tawar ini merupakan habitat kura-kura berleher ular ini, sehingga populasi kura-kura ini di alam juga semakin turun dan bahkan diperkirakan sudah punah di alam. Dalam status konservasi IUCN, kura-kura leher ular rote ini masuk dalam kategori critically endangered. Dan ada tambahannya adalah possibly extinct in the wild. Jadi dia masuk dalam kategori kritis dan diperkirakan sudah punah di alam. Kura-kura ini juga menjadi salah satu dari 25 spesies kura-kura paling terancam punah di dunia, sama dengan kura-kura yang di Sulawesi. Dan di Indonesia satwa ini sudah masuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Nah, saat ini pemerintah dan beberapa lembaga sedang melakukan usaha untuk pengembalian kembali kura-kura ini ke alam. Semoga usaha tersebut membuahkan hasil yang baik sehingga Pulau Rote kembali menjadi rumah bagi kura-kura yang sangat unik dan sangat cantik ini. Bagaimana teman-teman? Luar biasa ya keragaman hayati kita, yang salah satunya adalah kura-kura. Nah, itu tadi 6 jenis kura-kura yang paling terancam punah yang ada di Indonesia. Keadaan yang semakin kritis sudah seharusnya menjadi perhatian kita semua. Sudah saatnya kita berperan aktif untuk melestarikan satwa unik, satwa cantik ini agar generasi mendatang masih tetap dapat melihat kura-kura ini ada di Indonesia. Jangan lupa like dan share video ini. Kita budayakan berbagi pengetahuan bersama teman, sahabat, keluarga, dan khalayak ramai. Sampai jumpa.